Malam semuanya, Kristen juga William. Jadi malam hari ini kita dari kelas 10 IPS ada grup 1 sama grup 4. Kita bakal ngasih tahu mengenai hasil penelitian kita mengenai asal-usul manusia, bumi, alam semesta, sama asal-usul bangsa Indonesia menurut dua perspektif yang berbeda. Yang pertama itu dari grup 1, nanti ada gua, ada Rafin, ada Kayla, ada Tasya itu bakal ngejelasin mengenai perspektif penciptaan melalui teori Alkitab. Terus kalau grup 4 yang ada Vanessa, terus ada Jiva sama Gwen itu bakal ngejelasin penciptaan menurut teori sekuler atau teori evolusi sama teori Big Bang juga. Jadi kita mulai dari grup 1 dulu. Jadi untuk penciptaan bumi dan alam semesta menurut teori Alkitab itu bumi diciptakan dari kekosongan. Sebelumnya itu bumi itu kosong, nggak ada apa-apa, gelap gulita. Jadi emang ada juga tertulis di Alkitab, yaitu di Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Allah itu memang menciptakan bumi dari benar-benar kosong, belum ada apa-apa. Kemudian siapa sih yang menciptakan bumi ini? Nah, pasti dalam sebuah penciptaan akan ada yang menciptakannya. Demikian juga dengan bumi ini. Penciptanya itu adalah Allah itu sendiri, yaitu Tuhan. Kemudian apa tujuan bumi ini diciptakan? Jadi bumi ini diciptakan untuk bisa difungsikan semaksimal mungkin oleh makhluk hidup yang ada di dalamnya untuk dikelola, dibudidayakan, dimanfaatkan juga supaya bisa kita tinggali dan diami dengan penuh tanggung jawab. Juga kita di bumi ini diharapkan, bukan diharapkan, maksudnya kiranya kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian bagaimana proses dan bahan yang digunakan dalam penciptaan bumi ini. Jadi Allah itu, Tuhan itu menciptakan bumi itu melalui kuasa firman-Nya dan perkataannya. Jadi dalam kitab Kejadian itu dari penciptaan yang pertama sampai hari yang pertama sampai hari yang ke-6, Allah itu selalu berfirman. Tertulis di sana tuh berfirmanlah Allah apa-apa penciptaannya. Jadi di sini Allah menggunakan bahannya itu firman-Nya atau perkataannya. Kemudian bentuk bumi itu gimana sih dan alam semesta? Jadi bentuknya itu awalnya kosong dan tidak berbentuk apapun dan masih gelap gulita. Kemudian tahun berapa bumi diciptakan? Atau sudah berapa lama umur bumi? Ini juga masih jadi pertanyaan yang masih sering ditanya-tanyakan saya pada saat ini. Namun banyak asumsi-asumsi juga yang berbeda-beda. Kita sebenarnya belum bisa mengetahui pastinya sudah berapa lama karena kita juga tidak tahu tenggang waktu yang ada saat penciptaan yang pertama atau saat di kitab Kejadian 1 ayat yang pertama dan kedua itu kita nggak tahu tenggang waktunya ada berapa lama. Jadi kita belum bisa menentukan pasti itu tahunnya udah berapa lama. Namun secara umum dan juga asumsi-asumsi menurut teori ini yang banyak dikatakan oleh orang-orang, umur bumi sampai sekarang ini umur bumi diperkirakan sudah 6.000 tahun. Dan yang terakhir, siapa yang mengontrol bumi ini? Ya tentu yang mengontrol adalah yang menciptakan itu sendiri, yang adalah Tuhan Allah. Dialah yang mengatur dan juga mengendalikan semua yang ada dan isi di dalam bumi ini. Oke, nextnya itu adalah pertanyaannya asal-usul manusia. Jadi siapa pencipta manusia? Nah, menurut pandangan Kristen tentang manusia, kalau di situ disebutkan kalau Allah sendiri yang menciptakan manusia. Lalu nextnya apa tujuan manusia diciptakan? Karena kita sudah diciptakan oleh Allah, maka Allah juga pasti mempunyai tujuan untuk kita nantinya hidup. Nah, tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan untuk melakukan kehendaknya, melakukan apa yang seturut dengan kehendaknya.
Nah, bagaimana manusia diciptakan dan apa bahan dasar yang digunakan untuk menciptakan manusia? Manusia itu diciptakan dari debu dan tanah. Kalau kita pikir secara logika, itu belum tentu masuk ke logika kita bagaimana cara manusia diciptakan dari debu dan tanah. Tapi pada kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 tertulis sendiri di situ kalau Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu, mengapa Tuhan menggunakan tanah sebagai bahan dasar menciptakan manusia? Nah, kalau kita udah diciptakan, pasti Allah punya tujuan untuk kita kan? Sudah memiliki rencana dan rancangan untuk kita. Nah, jika dinyatakan mengapa Allah menciptakan manusia dari tanah, jawabannya itu bisa dilihat pada Kejadian 1 ayat 29, di mana Allah menciptakan tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan dan manusia pun tentu makan dari tumbuhan tersebut. Jadi bisa dianalogikan kalau misalnya tumbuhan itu kan berasal dari tanah juga. Nah, di situ apa yang manusia makan juga berasal dari tanah kan. Jadi apa yang manusia makan dan apa yang tubuhnya apa yang manusia makan itu sama dengan apa yang tanda kutip diciptakan bahan dari tubuhnya gitu tanda kutip. Oke, terus seperti apa bentuk manusia yang diciptakan? Oke, kalau kalau misalnya dari teori evolusi di situ dibilang kalau kalau manusia itu berevolusi bukan diciptakan. Nah, kalau di Alkitab itu seperti yang dituliskan pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, intinya adalah bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa Allah, atau bisa juga diartikan bahwa manusia adalah representatif Allah di bumi. Nah, kalau ditanya apa bentuk manusia yang diciptakan, sebetulnya simpel, karena kalau menurut teori Alkitab, kita diciptakan, ya kalau dari dulu kita bentuknya sudah kayak gini, bukan berevolusi dari seekor kera menjadi manusia. Oke, kondisi manusia saat pertama kali diciptakan hingga sekarang. Jika menggunakan perspektif Alkitab, manusia itu sebetulnya seharusnya sama aja. Seperti yang tadi pertanyaan di atas. Karena kita diciptakan bukan berevolusi dari kera menjadi manusia. Dan dituliskan juga di Alkitab bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka kita juga menjadi representatif Allah di bumi. Oke, selanjutnya ada bangsa-bangsa Indonesia. Terus, pertanyaan yang pertama, suku apa saja yang dominan ada di Indonesia dan di daerah mana mereka tersebar di wilayah NKRI. Jadi, salah satu suku yang dominan di Indonesia itu adalah suku Batak. Nah, suku Batak ini itu merupakan kelompok kolektif yang terdiri dari beberapa suku yang berasal dari wilayah Sumatera Utara. Terus, dari mana asal-usul daerah Batak ini? Menurut legenda Batak Toba, sebagian besar orang Batak itu keturunannya itu dari si Raja Batak yang lahir dari keturunan supranatural di antropolog. Orang Batak adalah Proto-Melayu, orang keturunan dari suku-suku gunung Neolitik di utara Thailand dan Myanmar atau Burma, yang terdesak oleh arus suku-suku Mongolia dan Siam berimigrasi. Oke. Selanjutnya ada bagaimana ciri-ciri, keyakinan, adat istiadat, budaya dari setiap suku tersebut. Nah, tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan yang dimiliki Indonesia memang sangat beragam jenisnya. Bahkan, satu suku di Indonesia masih memiliki suku yang beranak pinak. Suku Batak yang kita kenal ternyata bukan hanya satu jenis saja. Ada beberapa suku Batak seperti Batak Toba, Batak Simalungun, dan Batak Karo. Suku Batak memang memiliki banyak tradisi bersejarah.
yang mulai ada sejak zaman leluhur dan masih dilestarikan sampai sekarang. Salah satu contohnya adalah dilarang menikahi satu marga. Menikah dengan lelaki atau perempuan satu marga, misalnya kayak Simbolon sama Simbolon atau enggak Simbolon sama Ginting itu nggak boleh. Nah, karena itu dilarang oleh kebudayaan Batak, walaupun berasal dari keluarga yang tidak sama, bahkan tidak ada hubungan keluarganya sama sekali, kayak tadi yang Simbolon sama Ginting gitu. Nah, selanjutnya, apakah suku-suku tersebut hanya tersebar di wilayah Indonesia? Jawabannya iya. Suku Batak tersebar di seluruh Indonesia, sekitar 68,34% berada di Sumatera Utara dan 22,27% di 8 provinsi lain. Selanjutnya, keturunan bangsa apa sajakah mereka jika ditarik garis keturunan dari Adam dan Hawa? Garis keturunan suku Batak, banyak yang mengatakan bahwa suku Batak berasal dari negara Cina, Mongol, Melayu kuno, dan masih banyak lagi. Berbagai penafsiran mengatakan bahwa suku Batak belum mencapai usia 1000 tahun karena orang Batak maksimal berada pada garis keturunan ke-30. Jika ditarik dari si Raja Batak dan dikalikan 25-30 per garis keturunan, berarti Batak masih berusia 700 sampai dengan 900 tahun. Di tahun 2000-an, manusia meninggal pada usia di bawah 80 tahun. Di tahun 1980 sampai 1990-an, manusia masih banyak yang meninggal pada usia 90 tahun. Kemudian di tahun 1960 sampai 1970, manusia meninggal pada usia 100 tahun. Demikian seharusnya sampai ke si Raja Batak. Belum ada temuan yang membuat tafsiran pada usia berapa si Raja Batak punya keturunan dan pada usia berapa dia meninggal. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Sekarang kita bakal masuk ke perspektif sains ya. Kita mulai dari teori Big Bang dulu. Pertanyaan pertama atau yang sering ditanyain itu, apakah ada penciptanya? Siapa yang menciptakan energi yang menyebabkan ledakan besar itu? Pertama, ledakan besar itu apa sih? Nah, ledakan besar itu yang dimaksud dengan Big Bang. Nah, Big Bang itu adalah sebuah peristiwa ledakan besar yang menyebabkan asal mula bumi. Jadi bumi itu dari ledakan besar gitu. Nah, teori ini dipercaya sama ilmuwan-ilmuwan. Nah, teori ini menyatakan alam semesta terbentuk dari kondisi super padat dan panas yang kemudian mengembang sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Pembentukan alam semesta terjadi sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Menurut teori ini, pada saat itu galaksi-galaksi saling berdekatan satu sama lain. Galaksi-galaksi ini berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu atau energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat sampai menghancurkan massa tunggal itu. Lalu akibat ledakan itu, banyak materi yang bertebaran ke segala penjuru alam semesta dalam bentuk serpihan-serpihan. Nah, terbentuknya bumi dalam semesta pada mulanya terjadi karena ledakan besar itu akhirnya mendingin. Nah, abis itu bentuknya itu jadinya apa sih? Karena yang kita tahu bentuk bumi yaitu bulat. Yang fakta-faktanya juga udah ada yang mulai dari NASA foto dari luar angkasa itu, dan itu udah ada buktinya kalau misalnya bumi itu bulat. Nah, yang untuk siapa yang menciptakannya? Alam semesta itu seperti yang kita kenal mulai dari singularitas kecil, kemudian meningkat dari tahun ke tahun sampai jadi bumi yang kayak sekarang ini. Nah, bisa disimpulin kalau bahwa terciptanya alam semesta berdasarkan merupakan sebuah singularitas yang terjadi secara tidak sengaja mengakibatkan ledakan besar yang beberapa dari kita dan para ilmuwan ketahui bahwa Big Bang itu terjadi bukan siapa yang mengakibatkannya, tapi apa yang mengakibatkannya. Karena secara ilmiah nggak mungkin ada makhluk atau entitas yang bisa mengakibatkan ledakan sebesar itu buat jadi tercipta alam semesta atau bumi dan segala galaksinya itu. Terus kita lanjut, apa sih tujuannya? Apa ada tujuannya bumi diciptain? Nah, itu nggak ada. Karena kita tahu kalau misalnya bumi itu aja, ledakan Big Bang itu aja terjadinya secara tidak sengaja.
lalu terbentuk bumi. Jadi nggak mungkin ada alasan atau mengapanya gitu. Terus lanjut ke dari mana asal-usul atau bahan molekul pembentuk bumi. Menurut penelitian pada tahun 1924 yang dilakukan oleh Edwin Hubble terhadap jarak nebula spiral menunjukkan bahwa material bumi sebenarnya merupakan galaksi lain pada tahun 1927 yang menyebut bahwa resesi nebula yang disiratkan oleh persamaan Friedmann kayak serangkaian kosmologi fisik gitu. Pada tahun 1931, Lemaitre lebih jauh lagi memaparkan bahwa pengembangan alam semesta seiring berjalannya waktu memerlukan syarat bahwa alam semesta mengerut seiring berbaliknya waktu pada sampai satu waktu yang dimana seluruh massa alam berpusat pada satu titik yaitu atom purba, tempat waktu dan ruangnya bermula, tempat waktu kejadian ledakan Big Bang itu. Terus kapan bumi dan alam semesta terbentuk atau berapa usianya sekarang? Karena yang meledak dan mengembangnya sekitar 13.700 juta tahun yang lalu, para ilmuwan telah mendapat menyimpulkan bahwa usia bumi mungkin sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu dengan rentang salah 50 juta tahun. Bumi dalam semesta dan isinya itu ya umurnya itu 4,54 miliar tahun yang lalu menurut ilmuwan. Lalu siapa dan bagaimana bumi dalam semesta dikontrol? Kayak kenapa bumi bisa bertahan sampai sekarang? Penyebabnya itu dentuman besar disebut sebagai penyebab kan. Nah, alam semesta awalnya keadaannya sangat panas dan padat. Dan bumi dalam semesta tidak ada seorang yang ngontrol. Dan bumi ya udah tercipta gitu aja. Maksudnya kayak bumi dalam semesta sekitarnya mengembang dan mengalami perubahan dari dulu sampai sekarang. Jadi dia emang dikontrol sama alamnya aja gitu, sama partikel-partikel yang nyiptain bumi, mulai dari ledakannya itu sampai dia ngedingin sendiri dan dia nyiptain putaran di galaksi itu semuanya sendiri, nggak ada yang mungkin ngontrol karena nggak ada juga yang buat gitu. Jadi sekarang kita lanjut ke teori evolusi. Selanjutnya, teori evolusi asal-usul manusia. Yang pertama, teori asal-usul. Teori evolusi bisa dipahami sebagai pandangan yang menyatakan bahwa manusia berasal dari suatu proses evolusi yang panjang, yang bermula dari zat paling sederhana sampai terbentuknya makhluk yang dinamakan manusia. Itu menurut teori Darwin, manusia adalah hewan atau binatang yang sudah lebih maju. Menurut teori evolusi, manusia itu hasil perkembangan dari zaman ke zaman, bukan diciptakan secara langsung. Yang kedua, bagaimana proses manusia ada? Menurut teori ini, manusia awalnya berbentuk kera, lalu mengalami perubahan dan evolusi yang mengubah struktur dan juga bentuk manusia menjadi lebih sempurna. Cara berpikirnya juga berkembang dan perlahan-lahan berubah menjadi manusia dari kera. Darwin tidak menyatakan secara langsung tentang asal-usul manusia, namun melalui teorinya yang menyatakan bahwa manusia berasal dari bentuk-bentuk yang bukan manusia. Terlihat jelas bahwa yang dimaksud Darwin sebagai nenek moyang manusia itu adalah hewan yang sejenis kera. Menurut teori Darwin, manusia awalnya berbentuk kera dan mengalami perubahan hingga menjadi manusia yang sempurna. Yang ketiga, mengapa manusia ada atau apa tujuan manusia hidup? Tujuan manusia diciptakan dan ada tidak diketahui karena manusia dalam teori evolusi ada dan terus berkembang karena dapat bertahan hidup. Yang keempat, bagaimana manusia pertama yang kemudian berevolusi? Pernyataan Darwin bahwa manusia modern berevolusi dari sejenis makhluk yang mirip kera, sama proses evolusi tanpa bukti yang diduga telah bermula dari 5 atau 6 juta tahun yang lalu. Dinyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk peliharaan antara manusia modern dan juga nenek moyangnya. Jadi menurut teori ini, manusia awalnya berbentuk kera, lalu mengalami perubahan dan juga perkembangan hingga menjadi manusia yang berbentuk sempurna. Yang kelima, siapa yang mengontrol hidup manusia dari dulu hingga sekarang? Hidup manusia dari dulu sudah dikontrol oleh manusianya sendiri, mulai dari mencari tempat tinggal, berburu, dan juga menemukan kehidupan di beberapa tempat. Manusia telah mencari segala cara agar bisa bertahan hidup, mulai dari berpindah-pindah tempat dan berburu. Dengan berbagai cara,
sampai mengasah alat untuk berburu. Diketahui zaman purba itu sudah dilakukan dari dulu. Sekarang masuk ke asal-usul bangsa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, suku apa saja yang dominan ada di Indonesia dan daerah mana mereka tersebar di wilayah NKRI? Menurut sensus penduduk pada tahun 2010 mendata banyaknya penduduk di Indonesia dan pengelompokannya, dan dikatakan bahwa terdapat 1.331 suku yang berbeda di Indonesia. Suku yang tersebar di Indonesia dan paling banyak adalah suku Jawa. Dilihat dari begitu besarnya Pulau Jawa. Suku Jawa berasal dari provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, dari mana asal-usul mereka? Pulau Jawa adalah pulau dengan penduduk yang terbanyak sekitar 152 juta. Pulau Jawa termasuk pulau terpadat di dunia. Ibu kota di Indonesia terletak di Jawa Barat, karena itu juga banyak masyarakat yang memilih untuk menetap di Jawa. Menurut Surat Kuno Keraton Malang, asal-usul suku Jawa berasal dari Kerajaan Turki tahun 450 Masehi. Kala itu Raja Rum, raja dari Kerajaan Turki, mengutus para penduduknya untuk membuka lahan di pulau kekuasaannya yang belum berpenghuni. Namun karena gangguan binatang buas, banyak penduduk yang menderita sehingga mereka pulang kembali ke negara aslinya. Pada tahun 350 sebelum Masehi, Raja kembali mengirim para penduduk untuk kedua kalinya. Perpindahan tersebut membawa 20.000 laki-laki dan 20.000 perempuan berasal dari Coromandel. Perpindahan dipimpin oleh Aji Keler yang menemukan Nusa Kendang dengan dataran tinggi yang ditutupi oleh hutan lebat dan binatang buas. Konon saat itu para penduduk sangat senang karena di pulau tersebut banyak ditemukan bahan pangan dan tanaman yang subur bernama tanaman jawi. Tanaman jawi banyak ditemukan di mana-mana, maka dari itu dari jenis tanaman inilah jadikan sebagai nama pulau tersebut Pulau Jawa. Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri keyakinan adat istiadat budaya dari setiap suku tersebut? Ciri-ciri suku Jawa adalah berdasarkan fisika mereka yaitu berkulit sawo matang, ukuran tubuhnya tidak begitu besar, dan bentuk wajahnya bulat kelonjong. Dari sifatnya, orang Jawa adalah orang-orang yang penurut, pekerja keras, dan sangat sopan. Yang dimaksud agama Jawa di sini adalah agama asli Jawa atau Kapitayan, Kejawen, dan Islam Kejawen. Agama Jawa ini cara hidupnya lebih dipengaruhi oleh tradisi Jawa pra-Islam seperti animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, dan Kristen. Adat istiadat suku Jawa yang masih dilestarikan sampai saat ini adalah upacara kenduren, upacara gerebek, upacara sekaten. Kebudayaan suku Jawa meliputi filosofi hidup, ajaran kejawen, wayang kulit, keris, aksara Jawa, bahasa, tarian, rumah adat, dan musik. Yang keempat, apakah suku-suku tersebut hanya tersebar di wilayah Indonesia? Di negara-negara yang tertarik dengan kebudayaan Jawa, mereka mengembangkan dengan mempelajari bahasanya maupun memuat wisata di negara mereka mengenai suku Jawa. Ada beberapa contoh negara, salah satunya adalah Belanda. Negara mereka tertarik dengan adanya sastra Jawa, kemudian mendirikan universitas yang mempelajari mengenai bahasa dan kebudayaan Jawa. Ternyata di negara Singapura ada sebuah tempat yang bernama Kampung Jawa. Tempat ini terletak di tepi Sungai Rocor. Kawasan ini adalah tempat pemukiman orang Jawa dari Jawa Tengah. Orang-orang Jawa di daerah ini sudah ada sejak 1825. Mereka didatangkan untuk dipekerjakan sebagai buruh di konstruksi jalan, perkebunan, serta pembuatan rel kereta. Suku Jawa tersebar di beberapa negara seperti Australia, Belanda, dan Suriname. Di negara tersebut, mereka membentuk seperti tempat wisata yang berisikan tentang suku Jawa yang ada di Indonesia. Yang kelima, keturunan bangsa apa sajakah mereka jika ditarik dari keturunan manusia purba? Menurut arkeolog Eugene Dubois, seorang ahli anatomi yang berasal dari Belanda, menemukan sebuah fosil manusia purba Homo erectus. Pasca penemuan ini, dilakukan perbandingan antara DNA fosil kuno tersebut dengan suku Jawa di masa kini. Hasilnya, DNA tersebut tidak memiliki perbedaan jauh dengan suku Jawa masa kini. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya fosil manusia purba yaitu Pithecanthropus erectus, sehingga membuat para arkeolog ini menjadi yakin bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari penduduk pribumi. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih.
Gue mau nanya buat kelompok 1, Simbolon sama Cyanipar bisa nggak? Kenapa? Kenapa itu Marganya gitu ya. enggak bisa. Kenapa? Sama manusia kenapa diciptakan pada hari ke-6? Oke, gue jawab ya. Oh. Manusia itu diciptakan pada hari ke Gue yang jawab deh. Oke. Jadi manusia itu diciptakan pada hari ke-6 karena begini, karena di hari ke-1 sampai ke-5 itu kan Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, terus angkasa, ya itulah pokoknya bumi. Lalu di hari ke-6 kan manusia diciptakan. Nah, itu diciptakan manusia diciptakan pada hari ke-6 karena kalau misalnya manusia diciptakan pada hari pertama belum ada apa-apa, jadi mereka nggak bisa hidup. Mau diciptakan di hari kedua juga mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Nah, jadi manusia diciptakan di hari ke-6, baru di hari ke-7 Tuhan beristirahat. Dan Sekarang William tuh tanya, Frison udah puas belum sama jawabannya? mau nanya lagi nggak, Ten? Enggak. William sekarang nanya, giliran William. Hah? Oh, nanya, sabar. Ya, nih nanya, apakah penduduk Indonesia dari Indonesia atau berimigrasi dari negara lain? Untuk Gue yang kelompok jawab ya. Iya, kelompok 4. Di manusia di Indonesia itu ada rata-rata itu berimigrasi. Jadi mereka berimigrasi dari negara lain, terus mereka akhirnya menetap di Indonesia dan akhirnya mereka menguasai Indonesia. Gitu. Puas belum? Sabar ya. Apakah Gimana? dengan Alkitab? Ulang boleh? Ulang. Apakah teori Big Bang berhubung dengan Alkitab? Oke, itu dijawab sama kelompok 4. Jawabannya enggak, karena kita tahu kalau agama nggak bisa disatuin sama sains, karena emang perspektifnya beda. Kalau cara gimana bumi terjadi berdasarkan Alkitab itu udah pasti, karena Alkitab udah dari lama banget, dan kalau percaya, berarti emang Tuhan sendiri yang buat bumi. Kalau buat yang nggak percaya, boleh mikirin logikanya teori Big Bang, kalau bumi diciptainnya dari ledakan, gitu. bentar Williamnya keluar nggak ada akhlak emang. Nesa boleh dijelasin ulang? Oke. Jadi teori Big Bang berhubungan sama Alkitab atau enggak? Itu jawabannya enggak, karena kita tahu kalau agama nggak bisa disatuin sama sains. Karena emang perspektifnya yang beda. Kalau teori gimana bumi terjadi berdasarkan Alkitab itu udah pasti, karena Alkitab udah ada dari lama banget, dan kalau emang percaya sama Tuhan dan ajarannya sendiri yang buat bumi, ya boleh percaya dari perspektif agama. Kalau buat yang nggak percaya, boleh mikirin logikanya teori Big Bang, kalau bumi itu diciptainnya dari ledakan, gitu. Udah puas sama jawabannya? Udah. William masih mau tanya lagi nggak? Kagak. Ini Frison masih mau nanya lagi enggak? Nanya Ten dong. kayak masih mau nanya lagi sih. Ten, tanya satu lagi Ten buat kita Ten.
Yaudah. Berapa umur bumi menurut Alkitab dan berapa umur bumi secara ilmiah? Kayla, silakan dijawab. Terserah deh, bebas. Gua coba ya. Jadi kalau berdasarkan apa yang udah kita dapetin dari yang kita udah cari-cari, umur bumi itu yang dipercayai itu berdasarkan teori Alkitab itu 6.000 tahun. Tapi kita memang belum tahu pasti umur bumi itu udah berapa lama karena kita nggak tahu tenggat waktu antara kitab Kejadian ayat yang pertama terus ayat yang kedua itu udah berapa hari. Jadi kita masih belum tahu pasti berapa umur bumi. Itu yang teori Alkitab. Kalau berdasarkan perhitungan sebetulnya 6.000 tahun. Itu juga sebetulnya beberapa web udah ada yang bilang sih kalau masa berdasarkan perhitungan. Kalau umur bumi yang berdasarkan teori sekuler itu kan tadi berapa miliar tahun yang lalu. Gitulah, perbedaannya jauh. Oke, gimana? Udah pada puas belum sama jawabannya dari kelompok 1 dan kelompok 4? Iya, udah puas. Mereka ngomong dapat. Udah. Oke. Ya udah sekian presentasi dari kami. Terima kasih.